Jika Inul bahagia karena merayakan ultah anaknya yang kedua, maka Irfan Bahdim justru berbunga-bunga karena bisa terjun sebagai seorang bintang film. Pesepak bola yang memiliki banyak fans tersebut akan menjadi tokoh utama film Tendangan dari Langit beradu akting dengan Yosi Kristanto yang terpilih lewat audisi super ketat di Jakarta. Yeah, we only have a shoot for 1 week, so we're gonna do it, and it's not gonna disturb our soccer or something. So Nah, ini kan salah satu fenomena yang dimiliki Jawa Timur ya. Jadi saya sebagai warga Surabaya sangat bangga memiliki Mbak Inul karena memang fenomenal banget. Di luar negeri pun dia dikenal, di sini pun dia dicintai oleh masyarakat Jawa Timur. Tadi aku sempat nyumbang, Cila nyumbang, Bo. Acara sendiri nyumbang. Ya, ikut memeriahkan 1-2 lagu lah. Buat memuaskan penonton juga. Malam telah larut dan hari akhirnya berganti. Hari ketiga, Inul kembali memberi kejutan. Kali ini ia sengaja mengundang idolanya Rita Sugiarto untuk tampil di atas pentas. Pedangdut beda generasi itu pun tampil apik di atas pentas. Saya terima kasih Mbak Inul, saya mengucapkan selamat kepada anak tercintanya. Jika ingat masa remajanya dulu, Inul tak kuasa menahan tangisannya. Dulu tatkala harus berjuang dari satu panggung ke panggung yang lain, Inul harus puas dengan honor yang sangat minim. Sekali naik panggung, ia bisa hanya mendapat bayaran 1.500 hingga 3.500 rupiah. Kalau ingat sejarah hidup itu, Inul jelas tak menyangka bisa menyelenggarakan pesta rakyat 4 hari 4 malam yang begitu mewah untuk merayakan ulang tahun anaknya. Iya pernah, 3.500, 1.500 itu pernah. Jadi alhamdulillah sekarang melihat mereka semuanya berjaya, aku pun juga begitu, didoakan banyak orang, rezekinya nambah. Terus, ada selentingan pengen datengin Ungu tahun depan, pengen datengin Slank, nggak ngitung aku, nggak biasa aja lah. Kalau dibanding acara pesta di Jakarta gitu kan, ber-MM kan nggak ketok rupane, nggak kelihatan mukanya gitu. Cuman di mana di hotel mewah habisnya berapa 3M, habisnya berapa 2M, atau habisnya berapa 100 perak gitu kan, eee, wow cuman gitu aja. Tapi kalau di sini, dengan habis segitu, bagiku sih aku juga nggak ngitung gitu, mau habis berapa aja nggak ngitung. Pesta belum usai, masih ada pengajian dan pertunjukan barongsai. Lantas berapa biaya yang harus dikeluarkan Inul untuk membahagiakan putranya tersebut? Benarkah Inul sampai merogoh kocek 1 miliar rupiah? Inul sekarang dan Inul dulu memang berbeda. Ia tak lagi ngebor. Apalagi setelah kelahiran Yusuf, Inul mulai membatasi untuk tampil di atas pentas. Dari penyanyi pinggiran, Inul menjelma menjadi ratu panggung dalam artian yang sesungguhnya. Hidupnya benar-benar sempurna. Rumah mewah, mobil, kerajaan bisnis, dan pundi-pundinya menebal. Semua yang ia inginkan bisa didapat dalam sekejap mata.
Hanya kehadiran anak yang sempat membuat hati Inul gundah gulana. Bayangkan saja, sekian lama ia harus menunggu untuk kehadiran si jabang bayi. 19 Mei 2009, hatinya bergolak riang. Lewat operasi sesar, lahirlah Yusuf Evander Damares. Tak tanggung-tanggung, Yusuf digelari bayi 1 miliar yang menggambarkan kerasnya upaya Inul dan Adam Suseno sang suami untuk mendapatkan anak dari buah cinta mereka. Dan minggu lalu, si buah hati itu genap berusia 2 tahun. Saat pengajian digelar, Inul pun tak kuasa memendung air mata kebahagiaannya. Purna sudah pesta ulang tahun untuk Yusuf. Di akhir acara, Inul dan Adam menghibur permata hati mereka dengan pagelaran barongsai. Pengajian ini bukannya ada barongsai untuk menarik pengunjung, sekalian ada kasidah. Habis itu setelah zuhur baru kita mulai tet siram rohani sampai sore, kenyang tuh ya. Oke, kita jalan ke sana. Let's go. Barongsai ini kan identik dengan Chinese ya. Aku tidak melupakan adat istiadat suamiku, keluarganya juga di sini semuanya kan Chinese ya. Jadi apa namanya, tidak ada hal yang bagaimana gitu. Cuman karena barongsai ini bagus untuk mendatangkan penonton juga rame, gombyang-gombyengnya, terus leong-leongnya juga bagus gitu. Pasti mereka seru, ada tontonan yang beda lagi gitu. Takut, tapi takut masih mati. Lalu berapa uang yang digelontorkan Inul dan Adam untuk pesta 4 hari 4 malam itu? Benarkah keduanya harus menguras pundi-pundi mereka hingga 1 miliar rupiah? Buat anak kok hitung-hitung gitu. Jujur aja kita nggak mengeluarkan uang dari tabungan kita. Dana semua ini pure. Mulai dari hal yang terkecil sampai semuanya itu dari anak kita. Berapapun biaya yang kita keluarkan, mau seperak, 2 perak, atau 100 perak pun juga saya nggak ngitung sampai hari ini. Karena saya pikir itu rezeki anak. Jika Inul bahagia karena merayakan ultah anaknya yang kedua, maka Irfan Bahdim justru berbunga-bunga karena bisa terjun sebagai seorang bintang film. Pesepak bola yang memiliki banyak fans tersebut akan menjadi tokoh utama film Tendangan dari Langit beradu akting dengan Yosi Kristanto yang terpilih lewat audisi super ketat di Jakarta. Yeah, we only have a shoot for 1 week, so we're gonna do it, and it's not gonna disturb our soccer or something, so it's gonna be okay. Perasaanku senang banget. Terima kasih buat Tuhan. Puji syukur ke Tuhan karena Tuhan udah ngasih kesempatan ke aku buat berdiri di sini, ngikuti audisi ini. Sementara itu, Marcella Zalianty pun tampak menarik nafas lega luar biasa. Perjuangannya untuk menggarap dan membintangi film Batas akhirnya berbuah sukses. Film yang mengisahkan problematika masyarakat Kalimantan di tapal batas Indonesia dan Malaysia tersebut adalah buah kerja keras Marcella. Bayangkan saja, ia harus merasakan perihnya hidup di pedalaman Kalimantan demi menyelesaikan film tersebut saat dirinya sedang hamil muda. Begitu permasalahan tuh begitu banyak ketika syuting itu, kita kalau nggak kuat kok tuh udah stres bener-bener. Jadi kalau yang tahu ini bilangnya cuma gini doang, Sel kalau tahu masalahnya lagi syuting film ini dan keadaan fisik dan segala macem, ini film jadi aja udah untung katanya. Ini film jadi aja udah untung. Aduh lupa deh aku waktu itu bulan apa ya, pokoknya masih muda. Silakan Bu. Selamat pagi Nona. Pagi. Adius, aku mendapatkan jalan keluar dari kebuntuan ini. Ternyata belajar bisa kita lakukan dengan banyak cara. Bagaimana caranya untuk terus bertahan hidup di tanah ini sendiri? Mereka bisa menjadi guru seperti Pak Adius.
Pemirsa, siapakah yang berhak mendapatkan gelar Miss Indonesia 2011? Temukan jawabannya di Malam Puncak Miss Indonesia 3 Juni 2011. Usai sudah kebersamaan kita, simak terus kabar-kabari dan cek dan dicek dari hari Senin sampai Sabtu pukul 3 sore tentunya hanya di RCTI Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.